Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua sebagaimana terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca secara berbalas-balasan. Tulisan yang ditulis agak keluar, saya yang akan membacakan, dan dijawab oleh Bapak Ibu tulisan yang ditulis agak ke dalam, dan dimulai pada ayatnya yang kedua. Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya jiwaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Iya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu sebelum kita mohon tuntunan Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya di dalam doa. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26.
Dan Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila kitab kita sudah terbuka, marilah kita mengarahkan hati dan kehidupan kita dan kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada petang hari ini, berada di pekan suci secara khusus sore hari ini, Kamis Putih. Sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menundukkan kepala kami, bahkan seluruh hidup kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Oleh karena cinta-Mu yang luar biasa, yang boleh memampukan kami boleh hadir pada sore hari ini menjelang malam. Bahkan oleh karena kasih dan cinta-Mu itulah kami selamat. Sehingga setiap perjalanan karya tindakan Allah dalam hidup ini menjadi contoh dan teladan. Itulah yang memotivasi hidup kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Firman-Mu sudah kami buka, kami mau baca, kami mau dengarkan. Kuduskan hati pendengaran pikiran kami, sehingga bagian firman Tuhan ini kami boleh hayati dan kami boleh kembali dalam hidup kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Berbicaralah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya haruslah dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu
buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1
1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan Kure Sumanga Puang. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh karena kasih dan kemurahannya sehingga saat ini kita masih boleh ada sebagaimana ada. Suatu hal yang sungguh luar biasa adalah secara pribadi memasuki tahun yang ketiga berada di Jemaat Moria, mengamati, menikmati, mengalami kebersamaan dengan jemaat dari waktu ke waktu. Setiap perayaan-perayaan gerejawi itu sudah mulai dihayati sehingga tidak ada yang terlewatkan, sehingga setiap ibadah itu sudah tidak ada ubahnya dengan ibadah hari Minggu yang sudah kita hidupi sekian lama. Dan termasuk malam hari ini, ku patah apa tuh matangku, saya memuliakan dan memuji Tuhan bahwa ruangan ini penuh dengan anak-anak Tuhan. Lalu di penjiwaan masuk di dalam rumah Tuhan dengan kamis putih dengan nuansa putih. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang tentunya semua perayaan-perayaan yang kita alami itu betul-betul kita sudah perlahan, yang tentunya tidaklah sempurna, tetapi paling tidak iman kita sudah mulai bertumbuh di dalam pemahaman yang benar, sehingga membuat kita termotivasi untuk meninggalkan kehidupan kita, datang beribadah. Putih, Bapak Ibu Saudara, adalah simbol kebersihan, simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Dan putih dikaitkan juga dengan kehidupan baru. Nah, stola putih dengan segala aksesoris termasuk pakaian-pakaian yang kita pakai pada saat ini dalam setiap ibadah-ibadah perayaan itu, bahwa salah satunya stola putih itu kita gunakan adalah pada Kamis Putih, hari kenaikan Kristus, minggu-minggu biasa, dan juga pada Kristus Raja pada akhir tahun gerejawi. Itu penjelasan liturgi gereja Toraja yang saya bacakan. Lalu yang kemudian Kamis Putih, Bapak Ibu Saudara, atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Bapak Ibu, kita baca tadi sangat jelas bagaimana
ketetapan itu diberikan kepada umat Israel yang kita sudah baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi bahwa dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama. Kita sudah baca tadi Bapak Saudara dalam kitab Keluaran, adalah untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Dan kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung yang bisa kita baca di dalam kitab Keluaran pasalnya sebelumnya, yaitu pasal yang ke-11 tulah ke-10 diberitahukan. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam kelepasan itu yang terjadi adalah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Jadi peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Jadi Paskah dalam Perjanjian Lama itu Bapak Saudara adalah memperingati kelepasan umat Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Nah, sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak beragi dan penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah itu dimulai sejak matahari terbenam. Karena dalam sistem kalender Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi itu pengetahuan bagi kita semua termasuk saya, bahwa cara hitungnya orang Israel dengan kita itu sangat berbeda. Sehingga terkadang kita ribut dalam soal biasa penentuan tanggal dan lain-lain. Sekali lagi, perayaan Paskah untuk memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dimulai sejak matahari terbenam, karena dalam sistem kalender Yahudi satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari berikutnya. Ya, yang itu bertepatan di koma ibadah Kamis Putih ki palek dengan itu adalah jam piranina atau mulai 18 atau jam 6. Itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Ini penjelasan liturgi gereja Toraja. Ya, biasa duka tu Buddha Jemaat Untandaini dan terkadang majelis gereja biasa duka nateskan kianu. Ya, inilah biasa orang terkadang hanya ngetes barang yang sudah ditahu. Ya, biasa tak emang menjelaskan ni apa nanti padahal na tandai duka. Ya, biasa orang itu hanya ngetes saja. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak menjadi persoalan dengan pelajaran dari itu. Maka saya baca mulai dari A hingga Z penjelasan liturgi gereja Toraja tentang setiap makna dari peristiwa atau perayaan-perayaan yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kamis Putih kita memperingati beberapa hal. Pempisan atau pertama, peristiwa Yesus makan Paskah dan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan diperintahkan. Ya, Jumat Agung besok kita akan perjamuan. Yang sebelumnya pada Kamis Putih ada jamuan makan malam terakhir ketika sebelum Yesus menyerahkan hidupnya. Jadi dalam Kamis Putih yang paling pertama adalah memperingati peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya.
Dan sekaligus adalah saat pertama kali perjamuan diperintahkan. Lalu yang kedua adalah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Iya. Jadi nanti kita akan ada simbol di bawah. Akan Bapak Saudara sebelum masuk nantinya itu apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kita akan praktekkan. Ada 2 poin. Pertama, ada 12 orang itu menyimbolkan murid Yesus. Lalu yang kemudian nanti dibuka untuk semua. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini ada sesuatu dan rindu mau melayani satu dengan yang lain. Tidak perlu diperintah, tetapi dari hati yang paling dalam dengan ketulusan mau basuh kakinya suaminya kah, istrinya kah, anak untuk orang tuanya, atau mungkin yang selama ini tidak berdamai, maka lakukanlah itu dengan penuh cinta dan ketulusan melalui keteladanan Yesus. Ya mungkin tidak semuanya, dentu masih siri, dentu merasa sungkan dan lain, atau mungkin masih ada yang berkeras hati. Tapi nanti kita akan renungkan firman Tuhan bahwa tidak boleh berkeras hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang berikut adalah dikatakan dalam penjelasan liturgi bahwa memperingati pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus sebagai sebuah keteladanan perendahan diri. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba. Bahasa Toraja hamba itu kaunan. Kepada tuannya, puangnya yang dihormati. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus perendahan dirinya, bisa bayangkan kehormatannya dipertaruhkan, melepaskan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam Yohanes kita melihat ada beberapa tindakan yang dia lakukan sebagai cinta kasihnya untuk para murid dan semua. Nah karena itu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, menghayati bahwa dalam tradisi Yahudi pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan yang dihormatinya. Ketiga, kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah. Yesus anak domba Allah yang ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan dan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih. Jadi bukan hanya sekedar saja. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian sebagaimana yang saya sudah jelaskan di awal. Kesucian, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Bapak Ibu Saudara, itu penjelasan liturgi gereja Toraja sangat detail dan jelas bagi kita, sehingga mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa sih makna Kamis Putih itu, kenapa ini dan itu. Artinya juga sudah dijelaskan dimulainya dari jam berapa, kalender dan perhitungan orang Yahudi juga mulainya dari jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan bagi kita, sehingga tidak membuat kita berdebat satu dengan yang lain, kenapa ini dan kenapa begitu. Iya, yang jelas kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita yang pertama tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam liturgi tadi bahwa memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Di dalam pembacaan kita ada beberapa penekanan perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel. Bapak Saudara, mulai dari Keluaran itu dikatakan adalah lakukanlah. Kemudian Bapak Saudara, di dalam pembacaan kita 1 Korintus juga untuk memperingati perjamuan kudus
Kudus, pengorbanan Yesus Kristus adalah perintah juga dibilang perbuatlah. Lalu yang kemudian adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui keteladanan pembasuhan kaki juga dikatakan perbuatlah. Maka tema kita di Kamis Putih ini adalah perbuatlah ini. Pogaumi susi te. Itu adalah kata perintah. Siapa yang memerintahkan perbuatlah ini adalah Tuhan. Untuk siapa adalah umatnya. Secara khusus di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Sangat ketat apa yang harus mereka lakukan. Supaya mereka senantiasa mengingat karya pembebasan. Dari perbudakan masuk ke dalam kemerdekaan. Lalu yang kemudian di dalam pembebasan itu bagaimana Allah berkarya. Suatu hal yang luar biasa adalah di dalam tulah yang ke-10 itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, ya mungkin kalau kita baca itu adalah sedikit ngeri. Dan mungkin pemikiran kita koya seperti itu. Tetapi otoritas Allah tidak bisa dibantah. Allah adalah berkuasa penuh untuk melakukan. Dan dikatakan kepada umat Israel ya di sebuah pintunya itu dikasih tanda darah, jangan keluar. Supaya apa, ketika dia lewat kamu selamat. Kalau kamu melanggar kamu binasa. Bapak Saudara, itu adalah menuntut tentang ketaatan. Peristiwa keselamatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Pengorbanan yang ditandai dengan penyembelihan anak domba yang tidak bercacat. Lalu yang kemudian Bapak Saudara adalah dalam Keluaran pasal yang ke-12 1 sampai 28 tadi. Peristiwa keselamatan yang terjadi melalui pengorbanan anak domba yang tidak bercacat. Setiap rumah yang mendapat olesan darah anak domba, semua penghuninya diselamatkan. Lalu yang kemudian dagingnya anak domba yang disembelih harus dimakan buru-buru, dimakan berdiri, sayur pahit, roti tak beragi. Semua itu melambangkan situasi yang tergesa-gesa sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir dalam pengejaran Firaun. Roti tak beragi adalah melambangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa waktu yang sangat sempit. Iya, kalau buat roti baru menunggu untuk berkembang lagi, mengembang itu baru ini yang membutuhkan waktu. Itu pun juga roti tak beragi adalah juga tentang waktu yang sempit, sehingga tidak memungkinkan menunggu adonan mengembang setelah diberi ragi. Lalu sayur pahit itu Bapak Saudara adalah melambangkan penderitaan bangsa Israel di Mesir. Semua punya makna. Dan Bapak Saudara, sehingga bukan suatu hal yang biasa-biasa saja kalau diperintahkan untuk senantiasa memperingati itu adalah karya pembebasan Allah yang luar biasa bagi mereka. Diingatkan, perbuatlah itu, lakukanlah itu supaya kamu selalu mengingat betapa Allah melakukan suatu hal yang luar biasa bagimu. Kau berada dalam kondisi kehidupan yang demikian, tetapi karena kemurahan Tuhan engkau selamat. Lalu yang kemudian Bapak Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 26. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perikop ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk memahami perjamuan dengan benar. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca secara utuh 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya mulai dari ayat yang ke-17 itu sampai dengan ayatnya yang ke-34, di situ sangat lengkap sekali. Kenapa Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus untuk memaknai perjamuan kudus dengan benar? Oleh karena kalau kita baca mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai 18 tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam yang dilakukan oleh mereka. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu
Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi perjamuan-perjamuan yang mereka lakukan itu sudah tidak baik lagi. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-23 sampai 26, Rasul Paulus menjelaskan tentang arti dan makna perjamuan yang benar. Yang mereka harus ingat dan lakukan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai melenceng, keliru di dalam perjamuan-perjamuan mereka, si bawa kinallona dan pertemuan, tetapi padang kande kalena kinallona. Tae mona tira itu tomase-mase. Dia makan bekalnya sendiri, bahkan memunculkan perpecahan-perpecahan. Bapak saudara, sehingga pemahaman yang keliru itu Rasul Paulus mengingatkan tentang makna perjamuan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Perjamuan itu adalah memperingati karya pengorbanan Yesus, sehingga umatnya mestinya di dalam perjamuan itu ada kedamaian, ada sukacita, mereka berbagi satu dengan yang lain, tidak ada perpecahan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasa bang memang itu kan desilasa ibang pasti gereki. Masalah talo, masalah pak abuku, masalah kerupu, matangganna-ganna sising kiang muki. Perjamuan pun salah sedikit, hanya masalah teknis dan lain-lain. Si kobi miki si pasala ki pula moto tae na din si kameluan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita mau melakukan yang wow, tetapi justru memunculkan hal yang tidak bagus. Kita mau melakukan yang begini dan begitu, tetapi justru maknanya hilang. Karena itu di Kamis Putih ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai perjamuan-perjamuan malam yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu, yang lalu kemudian masuk di telinga Rasul Paulus, itu adalah salah. Sehingga dia meluruskan kembali perjamuan yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah perjamuan memperingati pengorbanan karya cinta kasih Allah yang mestinya mempersatukan. Di situ ada cinta kasih, di situ ada pengorbanan. Nama perjamuan komi kamu na kalemi manna mi kande kalenan tuputu mi na katino tiro madika tu tahu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita selidiki juga perjamuan-perjamuan kita. Masihkah membawa ketentraman, kedamaian? Masihkah kita diajak untuk berbagi dan saling melengkapi? Dan orang-orang yang membutuhkan, masihkah tangan-tangan kita terulur? Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap. Yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 tadi, Yesus membasuh murid-muridnya. Bacaan kita yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, sementara itu sebelum hari Raya Paskah mulai, saya sudah jelaskan tadi bahwa Yesus dan murid-muridnya, dan dia adalah sebagai orang Yahudi, ya betul-betul juga merayakan itu. Lalu kemudian saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini. Nah, sebelum itu tiba Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, ya, perjamuan malam. Iya, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Waktunya dan saatnya sudah dekat, dan Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak menghindari apa yang akan terjadi, tetapi sebelum penangkapan itu tiba, hal yang tidak terlewatkan dikatakan, sebagaimana dia mengasihi murid-muridnya, dia mengasihi sampai kesudahannya. Hal yang menarik adalah dia sudah tahu bagaimana ada
Di situ pengkhianat. Dia sudah tahu tetapi kasihnya tidak berkurang. Bapak Ibu Saudara, lalu apa ya di sini? Tindakan cinta kasih Yesus yang dilakukan kasih Yesus bukan hanya kata-kata Bapak Ibu Saudara. Kalau mau berbicara tentang kasih Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata manis. Cinta kasih Yesus itu butuh pengorbanan melalui tindakan nyata. Lalu bangun. Dia bangun berdiri. Yang kedua, menanggalkan jubahnya. Yang ketiga, mengambil sehelai kain lenan. Keempat, mengikatkan pada pinggangnya. Kelima, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Enam, membasuh kaki muridnya. Yang ketujuh adalah menyekah dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itulah tindakan Yesus sebelum dia ditangkap, yang dilakukan kepada murid-muridnya. Tindakan yang bukan hanya sekedar, tetapi adalah mau mengajarkan para murid bahwa tidak selamanya bersama-sama mereka fisik dengan fisik. Sehingga keteladanan cinta kasih dan pengorbanan itu perlu diwujud nyatakan melalui tindakan. Bapak Saudara, banyak orang mengasihi dan bertindak tetapi ada misinya. Ada motivasinya. Ada orang mengasihi supaya dipuji. Ada orang mengasihi supaya diingat jasanya. Ada orang mengasihi juga dengan tindakan tetapi supaya apa? Diagungkan. Tetapi Yesus mengasihi bukan untuk itu. Kenyataannya dia adalah Allah. Statusnya, harga diri diletakkan. Kalau dalam Filipi dikatakan ia mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan dia adalah seorang guru dan Tuhan. Dia mau bertindak itu. Bisa bayangkan dia berlutut di kaki-kaki orang yang rendah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Masih adakah alasan bagi saya, Bapak Saudara, untuk selalu pada tahu ki mindara tula murai bang lah di padiong bang si mayan tala situ nak nenek aku siami madona puang Yesus tendoan nih. Dia mau berlutut di bawah kaki orang-orang yang rendah, para muridnya. Itu adalah teladan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan sangat susah untuk kita, saya lakukan, dan Bapak Ibu Saudara. Maukah Bapak Ibu membahas coba? Tuhan Yesus tahu loh ini Yudas dia mau mengkhianati, tapi dia masih mau bersihkan kakinya. Maukah Bapak Saudara nanti mungkin ada yang selama ini menyakiti hatimu, hatiku. Kau akan tergerak mengambil kain itu dan kau mengelap dan minta maaf, saling mengampuni satu yang lain. Di ruangan di situ dia tahu Tuhan Yesus. Ada yang mengkhianatinya tetapi dia merendahkan malingun to jong to lentekna to mekadiong. Itu karena kasih. Masih ada peluang sebenarnya untuk Yudas mengkilahlah. Pakoyo ya matu ke makar rasam penawa dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan berkeras hati. Ketika Tuhan Yesus sudah melakukan bagian-bagian itu, bangun, menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain, mengikat pada pinggangnya, menuangkan air, membersihkan kaki para muridnya, menyekanya, dia keringkan, lalu kemudian dia ikat pinggangnya itu baru kembali ke tempatnya. Mama disuruh pakai sudah itu baju lambakna. Ketika dia sudah memberikan contoh dan teladan itu dalam pembacaan kita, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Bertanya dia. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, Petrus tidak terima, tidak rela, tidak ikhlas, tidak siap dengan cara yang seperti itu. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku.
Ya, betapa sedih terasing daripada Tuhan. Ketika mendengarkan kata itu, kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Maka ketika mendengarkan hal itu, sedihlah hatinya Petrus. Baru berbalik, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tanya lentek kumana tu mariga, ya duka telantang aku mbai budak pak tangaran mariga. Di sini banyak pikiran-pikiran yang tidak sehat. Mungkin di sini banyak rancangan yang tidak bagus, dan tanganku ini adalah tangan-tangan yang jahat. Hatiku yang jahat, basuhlah semuanya Tuhan. Napa dengan mutu kalena. Maukah Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini kita mau bertindak juga seperti itu. Ya, sekalipun nantinya akhirnya Petrus juga dalam menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab ia tahu, di kata-kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Iya, yang dimaksud karena di situ para murid itu ada yang beda, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kita ini bersih, termasuk saya. Dan kita membutuhkan pembasuhan dari Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus dan suci. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya mau membuka diri? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib. Makanya kata perbuatlah. Sebab apa? Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, kalau kita mengaku dia adalah Tuhan kita, dia adalah guru kita, dia adalah segala-galanya bagi kita, maka dia berkata, lakukanlah sama seperti yang aku telah lakukan kepada sesamamu. Kalau belum, kalau masih mempertahankan diri, maka Bapak Ibu Saudara, kitalah belum sepenuhnya menjadi murid-muridnya. Murid-murid pengikutnya harus melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh guru dan Tuhannya. Yesus adalah guru dan Tuhan kita. Karena itu di Kamis Putih ini, mari memberi diri. Tapi saudara, pelayan Tuhan majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, melayani, jangan hitung-hitungan, aku sudah capek melakukan ini dan itu. Jemaat, mari bersama-sama, jangan terlalu ini dan itu. Mari kita hidup berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iman Kristen bukan hanya berbicara soal teori kasih, tetapi iman Kristen itu berbicara tentang tindakan nyata. Kasih butuh pengorbanan, kasih butuh tindakan, kasih punya hati, kasih punya mata, kasih punya telinga, kasih punya tangan, kasih punya kepala, kasih punya kaki. Dan lakukanlah itu, gerakkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, yang harus dimulai dari gerakan kasih Kristus di sini, baru bisa bertindak. Kalau tidak, tidak ada perendahan hati. Roh Kudus menolong kita untuk memaknai Kamis Putih ini dan memberikan contoh dan teladan dalam hidup kita sebagaimana Yesus sudah lakukan untuk saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam prosesi pembasuhan kaki, kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, Engkau mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau bersabda, perbuatlah ini. Kalau engkau mengaku dan menyebut aku guru dan Tuhan, maka lakukanlah sama seperti yang aku lakukan. Kau mengenal hati kami Tuhan. Apa yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melihat cinta kasih-Mu yang kami akan nampakkan. Sambil mempersiapkan diri, kita menaikkan pujian dengan setengah suara, meski tak layak diriku. Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita bersama-sama meneladani dia saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita menyatakannya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita masuk. Mana semua?
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang rindu untuk mau melayani sesama kita, apakah itu istrinya, atau suaminya, atau siapapun yang rindu untuk mau saling melayani melalui pembasuhan kaki ini. Ayo mari, jemput di tempatnya. Mungkin ada yang merasa ada ganjalan, boleh Bapak Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa boleh kembali dengan penuh lapang dada, dilepaskan, jangan berkeras hati. Tuhan sudah berkorban untuk kita oleh karena cinta dan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, wujudkanlah cintamu itu melalui perendah hati. Jangan pernah engkau berkata, saya ini mungkin masih muda dan tak layak. Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada, yuk mari Bapak Ibu. Jangan sungkan mewujudkan cintamu.
pelayanan cinta kasih tidak terbatas oleh umur. Siapapun, mari wujudkan cintamu. Setelah kita bersama-sama wujudkan cinta kasih kita melalui teladan pelayanan kasih pembasuhan yang boleh diteladankan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kita dan anak-anak kita, kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segenap orang percaya di muka bumi dan sepanjang segala abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita dituntun satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ku beri persembahan. Pada
Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di tengah-tengah perayaan Kamis Putih ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir oleh karena dalam kelemahan tubuh. Karena itu kita juga berdoa buat mereka semua. Biarlah dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, baik itu perawatan dari dokter, segenap para medis, keluarga, mereka semua memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu. Malam hari ini Engkau boleh memberikan contoh dan teladan bagi kami melalui kesaksian Alkitab yang kami boleh baca, lewat perendahan diri-Mu, mengambil tempat yang serendah-rendahnya, melayani, memberikan contoh dan teladan sikap yang mestinya kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dan sudah Engkau tebus. Di Kamis Putih ini Tuhan, hati kami yang suci, penuh ketulusan untuk mau mengampuni, melayani satu dengan yang lain. Bapa dalam sorga, oleh kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Pengakuan para murid, Engkau adalah guru dan Tuhan. Dan komitmen iman kami pun, Engkau adalah guru dan Tuhan kami. Engkau sudah memberikan contoh dan teladan itu untuk kami hidupi bersama. Di tengah-tengah persekutuan kami juga sudah memberikan ungkapan syukur. Berkat itu adalah asalnya daripadamu. Biarlah boleh digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang masih ada pada diri kami jemaat-Mu, Tuhan berkati supaya boleh kami gunakan juga secara benar dan bertanggung jawab. Supaya hidup kami, keluarga kami, jemaat Tuhan hidup sejahtera dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati berkat titipan yang Tuhan masih anugerahkan bagi sidang jemaat Tuhan, baik itu melalui material, pekerjaan, dan juga kekayaan rohani semakin berkembang, bertumbuh dan berbuah. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk persiapan menikmati karya pengorbanan Yesus Kristus di Jumat Agung besok. Bapa dalam surga, berikan kekuatan iman dan kesehatan bagi kami. Persiapan untuk masuk dalam meja perjamuan-Mu. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh kami boleh mengalami, menikmati, menyaksikan dan melakukan betapa cinta-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berdoa buat semua yang hadir malam hari ini. Kami sungguh sadar pelayanan kami tidak seberapa. Pun ya Tuhan, kalau pelayanan yang kami lakukan sebagai majelis gereja, sebagai yang Engkau utus, pengurus OIG, guru sekolah minggu, mungkin kami dalam banyak hal bersungut-sungut. Ada di antara kami dan mungkin hamba-Mu tidak sungguh-sungguh, hanya melakukan itu hanya sekedar, atau mungkin ada motivasi-motivasi yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, supaya kami memiliki hati yang suci, mengikuti teladan yang Tuhan karuniakan. Sehingga melalui keteladan kami sebagai pelayan Tuhan, yang juga Tuhan sudah teladankan, boleh menjadi panutan. Sehingga kami boleh hidup bersama-sama jemaat-Mu di Moria, memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat-Mu ini, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan apapun bentuknya, baik itu pelayanan pembasuhan kaki dan segala bentuk yang kami lakukan malam hari ini, Tuhan sempurnakan. Bapa di dalam surga, berdoa buat jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang masih dirawat. Ada Bapak Feby, ada anak dari Bapak Simon Alo yang eksiden beberapa hari yang lalu, dan juga ya Tuhan ada kakak dari Mama Guntur, ada anak dari Bapak Rewa di rumah sakit, yaitu anaknya kasih Sen, anaknya kasih Pina. Demikian juga Bapak Olive yang dirawat di rumah sakit Haji Derajat saat ini, dan juga yang di rumah masih dalam proses perawatan Mama Gracio, Ibu Damaris Matana, adik kekasih kami Ona yang masih terus juga dalam proses pemulihan. Ada Mama Dandi, dan juga Tuhan yang kontrol setiap dan semangat yang luar biasa melayani Ibu Dewi Safitri. Tuhan senantiasa menolong
mereka menjadi motivasi bagi yang sesama, sehingga mereka boleh kuat dan melewati semua itu di dalam iman dan dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Ada Bapak Vera dan juga ada kakek dan nenek dari Julian dan beberapa orang tua kami yang lansia oleh karena faktor kesehatan. Mari Tuhan Yesus memberkati semuanya itu, sehingga pemulihan sempurna boleh didapatkan untuk segenap saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, mungkin juga ada yang di ruangan di sini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh persiapan kehidupan kami esok hari dan selama-lamanya. Inilah kami jemaat-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan syafaat kami di Kamis Putih dengan hati yang mulia, hati yang kudus dan tulus untuk melayani. Kami sampaikan doa kami ini dalam nama Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama berdiri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa dekat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah lakukanlah apa yang telah diteladankan Yesus kepada kamu. Ya Allah, bimbing dan mampukanlah kami. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu pemutusan, ikut Dikau saja Tuhan. Jalan damai
ucapkan terima kasih atas keikut